Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anak? Baik. Coba kasih smile dulu. Tandanya kalau sudah oke. Smile. Oke, semangat ya untuk belajar ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjangnya, memulainya kita dengan doa dulu. Silakan satu orang boleh untuk berdoa. Cabra, doa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat kita nanti setelah kita mempelajarinya. Oke? Oke. Kalau begitu kita absen dulu ya. Ibu nggak tahu nih. Siapa yang nanti namanya dipanggil? Ditunjuk tangannya ya. Oke? Pertama, Binsa. Hadir Bu. Fadel. Kuat lah suaranya. Hadir Bu. Halo Moan. Hadir Bu. Imam. Oh, imamnya nggak ada ya? Mana imamnya? Ya. Mudah-mudahan imamnya udah Pak. Mudah-mudahan imamnya segera sembuh ya. Kalau begitu kita lanjut. Leo. Hadir Bu. Hadir. Nurul. Hadir Bu. Rahmat. Hadir Bu. Rian. Hadir Bu. Rindi. Tri. Hadir juga. Tapi ini ada Bu. Oh, dia kemana lagi tuh Trinya? Ini nama. Ya, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Wilja. Sama, Wilja juga pada kemana ya rupanya. Oke, kalau begitu. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, pertama-tama Ibu mau memperkenalkan ini dulu. Apa ini namanya? Hah? Jeruk apa ini namanya? Jeruk lemon, jeruk nipis. Terus jeruk nipis ini apabila kita rasakan, apakah dia rasanya Asam. Kalau ini apa? Sabun. Tidak sengaja tercicipi oleh kita, rasanya bagaimana? Pahit. Jelas. Kenapa asam jeruk itu terasa asam, terus sabun itu kalau dicicip terasa basah, seperti pahit? Itu dikarenakan adanya senyawa asam dan senyawa basah pada masing-masing benda ini. Ya. Itu yang harus kita pelajari hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi sifat asam dan basah pada larutan atau zat. Kemudian kita mengaitkannya dengan konsep asam dan basah. Terus kita juga akan melakukan percobaan praktikum sederhana dengan menggunakan indikator alami yang sudah Ibu siapkan di sini. Oke, jadi untuk dia memperjelas kalian, ada satu video Ibu tayangkan. Ini dia. Sebenarnya udah Ibu buat perkenalannya dulu ya, sebentar. Ini dia. Apa aja dia bahan-bahan yang termasuk asam di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Seperti tadi asam, sabun, itu termasuk sifat asam dan basahnya. Apalagi selain benda itu yang di sekeliling kita, sekitar kita yang tahu. Coba. Jeruk, iya tadi jeruk. Terus Rahmat? Iya, Fanta, minuman bersoda, ya dia termasuk asam. Terus Padel? Coca-Cola, ya dia termasuk minuman bersoda, asam. Terus pizza? Sprite, ya sama itu Fanta, Coca-Cola, Sprite itu termasuk
termasuk minuman bersoda yang mengandung zat asam di dalamnya. Jadi dia termasuk golongan asam. Ibu ada bawa contoh nih, boleh diperhatikan. Ada salah satu contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat amati gambarnya. Apa ini gambarnya? Kuat-kuat suaranya. Gambar apa ini? Jeruk anggur. Anggur. Apel. Terus Asam laktat. ini yang termasuk di dalam senyawa asam. Ya. Terus kalau untuk basa, contohnya seperti ini. Apa aja ini? Belut, Bu. Iya, sabun, deterjen, odol, pembersih, bahkan dia itu obat mah termasuk juga di dalam asam. Kemudian pupuk, tahu pupuk kan? Ini orangnya semua tukang lurus tuh kan? Karena keladangan tahu nih apa itu pupuk. Pupuk itu juga mengandung senyawa basa di dalamnya. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau senyawa itu termasuk asam atau basa? Bagaimana caranya? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Bagaimana caranya supaya kita tahu benda itu bersenyawa asam atau basa? Caranya dengan menguji larutan tersebut. Ujinya bagaimana? Ujinya ada dengan 3 cara. Uji kertas lakmus, uji indikator alami, dan uji pH universal. Jadi sebelum kita untuk membahas itu, kita lihat dulu. Ayo udah pernah lihat belum kertas lakmus itu bagaimana? Kertas lakmus itu seperti ini. Ya, ada warna merah, ada warna biru. Nanti kalau dia tidak dibuat dalam bentuk larutan, ya asam bisa menjadi merah tetap, yang dia basa menjadi merah juga tetap. Oke. Kemudian ada yang namanya indikator alami. Indikator alami itu seperti ini. Contohnya. Apa dia? Terus? Kalau ungu. Terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Pacar air. Pacar air. Terus? Iya, kulit manggis. Ini nanti bahan yang bisa diuji indikator alami dengan cara mencampurkan bahan-bahan yang bersifat asam dan basa, terjadi perubahan warna. Warna awalnya apa? Terjadi perubahan permainan warna di dalamnya. Oke. Terus ada satu lagi. Contohnya seperti ini. Ada seorang anak yang suka meminum minuman bersoda. Tadi disebutkan minuman bersoda itu mengandung asam. Karena terlalu sering minum minuman bersoda, terjadi pengeroposan atau lubang-lubang kecil di giginya. Kerusakan terjadi di giginya. Karena mengandung asam fosfat yang sangat tinggi, jadi giginya rapuh, rusak. Jadi minuman yang bersoda itu tidak baik untuk kita minum, betul. Dan kemudian mari kita lihat video ini ya. Sebentar, boleh disimak dan diperhatikan ya videonya. Dengar?
jadi termasuk salah satu indikator alami asam basa. Oke, dari video ini teman yang tadi mengatakan besok datang ya ke rumah saya mau melakukan sulap. Sulap maksud dia di sini itu dia mau melakukan percobaan indikator alaminya kunyit dengan bahan-bahan yang mau diuji. Jadi setiap nanti dia melakukan pengujian itu terjadi perubahan warna. Nah, warna itu yang dimaksudkan olehnya berubah. Jadi disebutnya pemain sulap. Itu dia maksudnya ya. Ngerti? Sampai di sini paham? Paham ya. Jangan paham aja. Ternyata nanti nggak paham. Oke. Kemudian apa itu asam dan basa? Bentar ya. Nah, kemudian untuk mengetahui pemahamannya lagi, kita lihat dari video ini. Oh, boleh dibuka di apa ya, di handphone masing-masing. Boleh dibuka nak di handphone nak? Boleh nak buka, ada yang kirim di yang soalnya. Boleh. Boleh lihat. Udah, boleh dibuka linknya yang sudah ibu kirim. Silahkan ditonton dulu. Kan di grup ada tuh, kalau ya, boleh ditonton. Yang kedua ya, tentang indikator asam dan basa. Yang kedua pada pembunuh kedua. Ya, indikator asam dan basa. Nah, jadi kan tidak semua sifat asam basa itu bisa kita cicipi atau kita rasakan. Seperti contoh di situ tadi apa? Jeruk dan aki, kan? Aki tidak bisa dirasakan kan? Karena dia mengandung asam H2SO4, asam sulfat yang apabila terkena sama kulit kita bisa kita buat jadi melepuh. Ya, kecuali ini bahan-bahan seperti jeruk, buah-buahan atau tumbuhan masih bisa kita cicipi, ya kan? Jadi kalau bahan-bahan yang berbahaya tidak harus dengan kita cicipin merasakan dia asam atau basa. Oke? Nah, lanjutkan tontonnya.
Pertanyaannya, bagaimana kita mengidentifikasi bahan itu berbahaya atau tidak? Kan? Boleh suara yang dikuatkan semua. Udah? Jangan dulu lampu, jadi mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Diperhatikan, diperhatikan. Perhatikan. Nanti kita baru diskusi ya. Diperhatikan dulu apa ya videonya. Nanti kita diskusi ya. Dilihat dulu, diperhatikan. Oke, udah. Boleh diletakkan kembali HP-nya. Letakkan kembali HP-nya. Letakkan kembali HP-nya. Oh. Nah, dari video tadi, kalian dapat mengetahui bagaimana itu asam dan bagaimana itu basa. Terus cara mengidentifikasinya tadi dengan menggunakan uji. Uji ini. Bisa kena word Buat gak kedengaran suaranya? bisa kena word mengandung antosianin dengan uji indikator yaitu kertas lakmus, indikator alamiah dan indikator universal. Bisa jawabnya bisa. Karena dia mengandung zat warna yang bisa mengubah warna menjadi warna-warna yang lain. Ada pertanyaan lagi? Apa indikator alami yang paling baik untuk menguji asam basa? Kelompok 2, apa indikator
Indikator yang baik yang tepat ya digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Tadi kan udah melakukan percobaan, pasti udah tahu. Dengan uji indikator yaitu batas lakmus, indikator alami, dan indikator universal. Dengan melakukan uji indikator kertas lakmus, indikator alami dan indikator universal. Oke, kasih kupon dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1 boleh dibacakan hasil percobaannya dari perbedaan 5 kali. Dari ilmu apa ya? Baiklah, saya ingin membacakan hasil. Baiklah, saya akan Membacakan hasil. Coba kelompok 1. bahan yang diuji suka. Kos suaranya. Bahan yang diuji suka Pada lakmus merah. pada lakmus merah akan menjadi merah, pada lakmus biru akan menjadi merah. Ya. Maka dia bersifat Maka dia akan bersifat asam. garam. Garam pada lakmus merah menjadi merah, pada lakmus biru menjadi merah. Maka dia akan menjadi garam. Kapur. Pada lakmus merah menjadi biru, pada lakmus biru menjadi biru. Maka dia bersifat Maka dia akan bersifat rasa. Bahan yang diuji kunyit, bahan yang diuji sampel, terus jagung pada kue. langsung kesimpulannya dibaca. Satu. Uji kunyit, larutan campuran soda kue bersifat basah dengan larutan merah kecoklatan. Larutan Yakult dan gas bersifat asam dengan larutan oranye. 2. Uji buah naga, larutan Yakult dan gas dicampurkan buah naga berwarna merah muda maka bersifat asam. Larutan campuran soda kue dicampurkan buah naga berwarna ungu maka bersifat basah. 3. Uji kubis dan kalung, larutan yang bersifat asam cenderung merah, larutan yang bersifat basah cenderung biru. 4. Larutan kapur dicelup lakmus merah menjadi biru dan dicelup lakmus biru menjadi biru maka larutan kapur bersifat basah. 5. Larutan garam dicelup lakmus merah tetap merah dan dicelup lakmus biru tetap biru maka garam bersifat garam. 6. Larutan bukan dicelup lakmus merah tetap merah dan dicelup lakmus biru menjadi merah maka larutan bukan bersifat asam. Demikianlah percobaan kami dari kelompok 1. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Ayo kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kuat suaranya kalau mau bertanya. Saya ingin bertanya, apakah semua tumbuhan bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Enggak. Ayo kelompok 1. Apakah semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator alamiah? Tambah saya. Tidak semua tumbuhan hanya yang mengandung antrosianin. Berarti tidak semua ya. Terus ada pertanyaan lain? Apa indikator alami paling baik menguji asam basa?
Hanya tumbuhan yang berwarna mencolok seperti kunyit kol, bunga raya, kulit manggis. Hanya bahan-bahan atau tumbuhan yang warnanya mencolok seperti tadi kol ungu, kunyit, manggis, bunga raya, buah naga. Jadi tidak semua ya. Jadi untuk merasakannya juga dia itu apabila asam dan basah juga tidak terlalu sulit dicicipin. Tidak semua, karena yang disebut asam itu ada juga, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Jadi gimana perasaannya pelajaran hari ini? Menyenangkan? Seronok? Apa yang paling susah dalam pembelajaran praktek tadi? Semuanya gampang. Berarti happy lah ya. Happy. Jadi untuk pertemuan minggu depannya kita sudah ke try PH. Jadi sebelum pelajaran minggu depan boleh dibuka-buka di rumah bukunya, literatur dari mana dapat tentang try PH. Oke? Ini ada ibu kasih soal ya. Bu, langsung kebalik Bu. Coba untuk menguji kemampuan dan pemahaman kalian tentang materi tadi. Baca Bu. Ya. Di sini. Kan ada di depan ibu kasih di grup. Saya keluar dari grup Bu. Bentar. Saya keluar dulu. Yo. Berarti dulu. Buat kamu kelompoknya di sini. Dia punya di grup mana? Tinggi dari berapa bodoh. Nama kalian. Leo. Mana? Coba aja di grup dia jawabannya. Banyak kan jawabannya. Ngerti Bu. Semua jawabannya. Panjang. Gimana jawabannya? Situ. Tinggal segini ya. Atau dibalikkan. Saya nggak ada. Satu. Cepat. Iya. Pena sudah nggak ada.
Dah? Abu. Oke. Boleh, mau dibagi bagi. Mati atau cok? Silakan duduk. Oke, jangan lupa itu sampai tadi untuk minggu depannya try PH ya. Aduh, memang. Merasa ada nanti. Buat aja. Ini lawat kan. Nanti Rini. Dah, Aduh, tak. kita kasih dulu semangat untuk kita. Jangan lupa belajar di rumah untuk membuka materi try PH. Oke? Oke? Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.